warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menerangkan materi video yang berjudul Hukum Faraday, yang beranggotakan pertama Gabriela, yang kedua Neval Justin Brediba, yang ketiga Rifki Nasrohu Maulana. Selamat menyaksikan. Saya di sini akan menjelaskan faktor munculnya GGL induksi elektromagnetik. Nah, yang pertama, penyebab timbulnya GGL induksi elektromagnetik ini adalah terjadinya perubahan flux magnetik yang diliputi oleh suatu loop sekawat yang besarnya flux magnetik dapat dinyatakan melalui persamaan, yaitu Ohm sama dengan B dikali A cos theta. Dengan demikian, ada 3 faktor penyebab timbulnya GGL pada suatu kumparan, yaitu yang pertama perubahan luas bidang kumparan, yang kedua perubahan orientasi sudut kumparan theta terhadap medan, yang ketiga perubahan induksi magnetik. Nah, yang pertama ada GGL induksi akibat perubahan luasan kumparan dalam medan. Nah, dalam gambar tersebut, perubahan luasan kumparan karena pergerakan batang penghantar pada konduktor U. Pada gambar di atas memperlihatkan induksi GGL elektromagnetik kita asumsikan menjadi B, tegak lurus terhadap permukaan yang dibatasi sebuah konduktor berbentuk U tersebut. Nah, sebuah konduktor lain yang dapat bergerak dengan kecepatan V dipasangkan pada konduktor U. Dalam delta T, konduktor yang bergerak tersebut menempuh jarak delta X sama dengan V dikali delta T, sehingga luas bidang kumparan bertambah besar. Nah, yang pertama itu ada induksi akibat perubahan luasan kumparan pada dalam medan. Nah, berdasarkan hukum Faraday akan timbul GGL induksi yang besarnya dinyatakan dalam persamaan berikut, yaitu GGL sama dengan delta Ohm G per delta T. Lalu menjadi GGL sama dengan B dikali delta A per delta T. Dengan substitusi persamaan 1 kali 2, maka akan diperoleh GGL B dikali I dikali V dikali delta T per delta T. Lalu akan menjadi GGL B dikali I lalu dikali V. Nah, yang kedua, GGL induksi akibat perubahan orientasi sudut kumparan theta terhadap medan perubahan sudut antara induksi magnetik B dan arah bidang normal dalam menyebabkan timbulnya GGL induksi ini, yang besarnya dapat ditentukan melalui persamaan berikut, yaitu GGL min N delta Ohm B per delta T sama dengan min N D per delta T dalam kurung BA cos theta tutup kurung. Karena nilai B dan A konstan, maka akan diperoleh GGL sama dengan min NBA delta cos theta per delta T. Jika laju perubahan cos theta tetap atau persamaannya 1 kali 6 akan menjadi GGL min NBA delta cos theta per delta T. Lalu akan menjadi GGL min NBA buka kurung cos theta 2 min cos theta 1 per T2 per T1. Dengan theta 1 dan theta 2 masing-masing menyatakan sudut awal dan sudut akhir antara arah normal bidang dengan arah induksinya. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, induksi akibat perubahan induksi magnetik. Nah, dalam hal ini perubahan induksi magnetik juga dapat menimbulkan GGL. Pada luasan bidang kumparan yang konstan dinyatakan sebagai berikut: GGL N delta Ohm B per delta T sama dengan N
D per delta T dalam buka kurung B A cos theta tutup kurung. Lalu akan menjadi GGL min NA cos theta D B per delta T. Untuk laju perubahan sendiri, untuk laju perubahan induksi magnetik tetap persamanya 1,8 akan menjadi GGL min NA cos theta delta B per delta T. Lalu akan menjadi GGL min NA cos theta buka kurung B2 min B1 per T2 min T1 tutup kurung. Terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melakukan simulasi teori hukum Faraday atau induksi elektromagnetik. Di sini kita ada voltmeter atau galvanometer untuk mengukur tegangan, dan juga ada lampu tentunya. Dan yang ketiga ada 2 buah kumparan. Yang pertama kumparan berjumlah 2 lilitan, dan yang kedua kumparan berjumlah 4 lilitan. Dan yang terakhir tentunya ada sebuah magnet. Dan juga bisa dilihat di sini ada garis-garis medannya. Baik, langsung saja kita mulai menggunakan kutub utara terlebih dahulu, masuk melalui kumparan 2 lilitan secara lambat. Bisa dilihat cahaya lampu yang dihasilkan redup, dan juga tegangan ke arah negatif. Baik, selanjutnya kita akan mencoba ke arah luar. Bisa dilihat hasil lampu redup, dan juga arah tegangan ke positif. Kita akan mencoba ke kumparan lilitan 4, masih dengan menggunakan kutub utara, kutub medan magnet utara, secara perlahan, dan juga ke arah luar. Bisa dilihat cahaya lampu masih redup tapi lebih terang dibanding kumparan berlilitan 2. Dan juga arah tegangan masih sama ya. Berikutnya kita akan mencoba dengan kecepatan cepat. Hasil lampu bisa dilihat lebih terang daripada sebelumnya, dan juga dengan kumparan lilitan 4 hasil lampu lebih terang lagi. Berikutnya kita akan mencoba kutub selatan dengan medan magnet kutub selatan. Kita coba dengan kecepatan lambat terlebih dahulu. Bisa dilihat ketika magnet masuk melalui kumparan, cahaya lampu yang dihasilkan sedikit, dan juga tegangan ke arah positif. Sedangkan saat keluar kumparan, lampu redup dan juga tegangan ke arah negatif. Kita coba pada kumparan lilitan 4. Cahaya lampu masih redup, tapi jika dibandingkan dengan kumparan lilitan 2 tentu lebih besar. Dan arah tegangan saat magnet masuk ke kumparan bisa dilihat positif, dan saat keluar negatif. Jika selanjutnya kita akan mencoba dengan kecepatan cepat.
cahaya lampu yang dihasilkan tentu lebih besar. Bisa dilihat di sini besar. Dan juga arah tegangan masih sama ya. Saat masuk ke arah positif dan keluar ke arah negatif. Selanjutnya kita akan coba pada kumparan lilitan 4 dengan kecepatan cepat. Bisa dilihat cahaya lampu yang dihasilkan sangat besar. Dan juga arah tegangan juga ke arah negatif dan positif. Bisa dilihat tabel hasil simulasi percobaan sebelumnya untuk kutub magnet utara. Untuk gerakan magnet masuk kumparan arah jarum jam galvanometer ke arah kiri atau ke arah negatif. Sedangkan untuk gerakan magnet ke arah keluar kumparan arah jarum jam galvanometer ke kanan atau ke arah positif. Sama dengan untuk dua lilitan dan juga 4 lilitan sama gerakan magnet dan arah jarum jam yang dihasilkan. Berikutnya untuk nyala lampu, jika kecepatan magnet lambat maka nyala lampu yang dihasilkan redup. Jika kecepatan magnet cepat maka nyala lampu yang dihasilkan terang. Tentu untuk nyala lampu 4 lilitan dengan nyala lampu 2 lilitan lebih terang nyala lampu yang 4 lilitan. Selanjutnya untuk kutub magnet selatan, gerakan magnet masuk arah jarum jam galvanometer yang dihasilkan itu ke arah kanan atau positif. Sedangkan untuk gerakan magnet ke arah keluar kumparan arah jarum jam galvanometer itu ke arah kiri atau ke arah negatif. Sama untuk hal tersebut berlaku sama untuk lilitan kumparan 2 lilitan dan juga 4 lilitan. Akan tetapi beda jika untuk nyala lampunya. Untuk kecepatan magnet lambat, nyala lampu yang dihasilkan itu redup. Dan juga jika kecepatan magnetnya cepat, nyala lampu yang dihasilkan itu terang. Tentu hal ini juga berbeda untuk nyala lampunya jika 4 lilitan dibandingkan dengan 2 lilitan. Yang terakhir kesimpulan. 3 faktor yang mempengaruhi gagal induksi yaitu kecepatan gerakan magnet atau kecepatan perubahan jumlah garis-garis gaya magnet atau flux magnetik. Hal ini menyebabkan semakin cepat perubahan medan magnetnya sehingga gagal atau tegangan semakin besar. Dan jumlah lilitan, semakin banyak lilitan maka semakin besar nilai gagal atau tegangannya. Medan magnet semakin kuat magnet yang digunakan maka semakin besar pula nilai gagalnya atau tegangan dan arusnya. Dan juga arus listrik timbul karena adanya perubahan jumlah garis gaya magnet yang mengakibatkan pada ujung-ujung kumparan timbul beda potensial. Beda potensial ini disebut gaya gerak listrik induksi atau gagal induksi. Oke, baik. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai hukum Faraday ya. Jadi kita akan masuk ke eksperimen dari Faraday terlebih dahulu. Jadi ada seorang ilmuwan bernama Michael Faraday pada abad ke-19, yaitu ia adalah salah satu ilmuwan Inggris yang melakukan eksperimen seperti yang kita lihat pada gambar di sini. Jadi ia meneliti 2 buah kawat yang diisi berseberangan dengan besi yang berbentuk ini seperti ini ya, berbentuk torus atau donat, yang ujung-ujung lilitan kawat yang satu yang ini dihubungkan dengan baterai, lalu kawat yang lain dihubungkan ke galvanometer. Nah, galvanometer ini adalah sebuah alat yang bisa mendeteksi arus listrik dan juga arah alirannya. Jadi di sini kawat yang dihubungkan ke baterai itu menjadi sumber medan magnet karena aliran listrik yang dihasilkan baterai akan menghasilkan medan magnet. Nah, jika medan magnet ini bisa menghasilkan arus listrik, maka jarum di galvanometer ini akan bergoyang atau menyimpang dari angka 0 ya. Jadi tanda arus adanya itu berarti menandakan adanya arus yang mengalir
dari kawat, dan berarti percobaannya itu berhasil. Nah, yang didapatkan oleh ilmuwan ini pada saat itu adalah jarum galvano bergerak itu hanya pada saat baterai dihubungkan ke kawat dan baterai baru saja dilepaskan kawatnya. Jadi ini baru saja dihubungkan, jadi seperti ini, waktu dihubungkan ini dia bergerak, dan ketika baru saja dihubungkan lalu dilepaskan itu jarumnya juga bergerak, tapi setelah itu jarumnya kembali normal. Jadi kesimpulan dari eksperimen ini adalah agar medan magnet itu bisa menghasilkan arus listrik, itu berarti medan magnetnya harus berubah terus. Jadi akhirnya setelah mendapat kesimpulan itu, ia menyimpulkan bahwa hukum Faraday itu berbunyi jika flux magnetik di suatu rangkaian loop mengalami perubahan, maka akan muncul gaya gerak listrik atau GGL pada loop tersebut. Proses ini disebut dengan induksi, dan ini kita bisa melihat di rumusnya bahwa epsilon sama dengan min delta V per delta T, dan jika loop tersebut berbentuk lilitan dengan banyak lilitan N, maka epsilon sama dengan min N delta V per delta T. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi GGL induksi. Jadi yang pertama itu adalah kecepatan perubahan medan magnet. Semakin cepat perubahan medan magnet, maka semakin besar pula GGL induksi yang timbul. Yang kedua, banyaknya lilitan, yaitu semakin banyak lilitan akan menghasilkan GGL induksi yang semakin besar. Dan yang ketiga adalah kekuatan magnet. Gejala magnet yang kuat dapat menimbulkan GGL induksi yang semakin besar pula. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal, yaitu suatu kawat lingkaran dengan hambatan 4 ohm dililitkan dalam flux magnetik yang berubah terhadap waktu, dinyatakan dengan persamaan V sama dengan T plus 5 pangkat 3 dengan Pi dalam Weber dan T dalam second. Tentukan kuat arus mengalir melalui kawat pada saat T sama dengan 3 second. Jadi yang pertama itu kita akan langsung masuk ke pembahasan soalnya. Ya pertama-tama itu kita harus mencari turunan waktu terlebih dahulu. Nah ini kita bisa lihat dari ini Pi sama dengan T plus 5 pangkat 3. Lalu kita turunkan menjadi ini D Pi per dt sama dengan 3 T plus 5 pangkat 2. Selanjutnya untuk mencari kuat arus kita harus menentukan dulu GGL-nya terlebih dahulu. Nah rumus GGL-nya itu epsilon sama dengan min N delta Pi per delta T. Untuk min N-nya kita menggunakan 1 karena hanya satu kawat saja yang digunakan. Nah setelah itu kita bisa langsung memasukkan ini hasil yang dari sini kita masukkan ke sini lagi. Lalu hasilnya adalah min 192 volt. Selanjutnya untuk menentukan kuat arusnya kita bisa menggunakan hukum Ohm, yaitu I sama dengan epsilon per R. Lalu ini kita bisa langsung masukkan tadi epsilonnya adalah min 192 dan R-nya adalah 4. Lalu hasilnya adalah min 48 ampere. Min 48 ampere itu adalah hasilnya. Kenapa tandanya negatif? Kenapa tanda di sininya itu negatif? Berarti menyatakan kalau arus induksi yang dihasilkan oleh arus induksi yang dihasilkan oleh flux magnetik itu berlawanan dengan arus utamanya gitu. Jadi 48 volt itu adalah arus yang mengalir dengan arah yang berlawanan dengan flux utamanya. Sekian pembahasan dari saya.